warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sinta Bella. Pada video kali ini saya akan membahas tentang uji chi-square. Oke, sebelum kita memasuki uji chi-square menggunakan program SPSS, seperti biasa, alangkah baiknya kita mengetahui konsep dasar dari uji yang kita akan lakukan, yaitu uji chi-square. Jadi, saya akan menjelaskan bagaimana sih konsep dasar dari chi-square itu. Baik, jadi uji chi-square atau uji chi kuadrat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dan juga kolom. Jenis data yang digunakan dalam uji chi-square yaitu berbentuk data kategori atau data frekuensi. Nah, ini adalah konsep dasar sebelum kita melakukan uji dari chi-square. Kita harus tahu dulu bahwasanya tujuan dari chi-square ini ialah hubungan dan jenis datanya itu ialah data kategori atau data frekuensi. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham semua ya. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Oke, kita next, lanjut. Nah, di sini saya mempunyai contoh kasus dari uji chi-square, yang dimana seorang peneliti, kasusnya itu ialah seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin seseorang dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Data yang akan diuji dapat dilihat pada file Excel yang telah saya buat ini ya teman-teman. Silakan untuk diperhatikan. Oke, di sini kan sudah saya buatkan data yang akan kita uji, yang dimana dalam berbentuk Excel. Silakan teman-teman untuk memperhatikannya. Sini saya akan tutup dulu PDF-nya. Oke, ditunggu ya. Nah, ini sudah besar ya teman-teman. Teman-teman dapat melihatnya. Oke, di sini terdapat jenis kelamin, yang dimana L itu untuk laki-laki, dan P itu untuk perempuan. Kemudian, kode dari jenis kelamin ini untuk perempuan itu 2, dan untuk laki-laki itu 1. Untuk jenis kelamin itu terdapat L itu laki-laki, P itu perempuan. Nah, jadi ini merupakan data kategori seperti halnya konsep dasar dari uji chi-square. Data yang dimaksud kategori ialah laki-laki dan perempuan. Kemudian kita harus membuat pengkodean data, di mana nilai laki-laki atau jenis kelamin laki-laki kita beri dengan kode angka 1. Kemudian untuk jenis kelamin perempuan kita beri dengan kode angka 2. Jadi ini adalah pengkodean dari data kategori dalam bentuk angka. Jadi, ini adalah data pengkodean dari kategori atau jenis kelamin dalam bentuk angka. Kemudian, terdapat ada data tingkat pendidikan. Ini ya teman-teman, data tingkat pendidikan yang dimana dimulai dari SMA, kemudian diploma, lalu S1, dan juga ada S2. Di mana pengkodeannya itu, untuk SMA itu diberikan kode dengan angka 1. Dan untuk diploma itu diberikan dengan kode angka 2. Serta untuk S1 itu diberikan pengkodean angka 3. Dan juga pada S2 diberikan pengkodean angka 4.
Maksud dari peneliti ini adalah untuk mengetahui apakah jenis kelamin seseorang itu berhubungan dengan tingkat pendidikan yang ia capai. Baik, ini data penelitiannya sudah ada. Kemudian kita masukkan ke langkah-langkah uji Chi-square dengan SPSS. Saya akan memberitahu langkah-langkah yang bakalan kita lakukan pada uji Chi-square ini. Nah, ini, wait. Nah, ini merupakan langkah-langkah dari uji Chi-square yang kita lakukan dalam program SPSS. Mulai dari penginputan data, kemudian analisis data, lalu menampilkan output dari SPSS. Caranya yang pertama, saya akan membuka dulu untuk program SPSS-nya. Saya cari terlebih dahulu SPSS. Nah, yang ini ya teman-teman. Kita buka. Nah, di sini by the way saya menggunakan IBM SPSS statistik dengan version 2025. Oke, kita open. Oke, ditunggu dulu ya teman-teman, harus sabar. Ini sedang loading. Nah, ini dia tampilan awal dari program SPSS. Kalau diperbesar dia akan seperti ini, kemudian kalau diperkecil dia akan seperti ini. Jadi kita perbesar saja ya teman-teman, soalnya nggak kelihatan nanti. Selanjutnya, dari program awal ini saya pilih variable view. Kemudian pada bagian nama, untuk poin yang pertama saya tuliskan jenis kelamin. Jenis kelamin, tapi saya singkat saja seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengikuti cara yang telah saya lakukan ini ya. Saya singkat saja karena nanti kepanjangan. Nah, ketika kita sudah memasukkan jenis kelamin pada bagian nama, kita klik enter, terus muncullah seperti ini. Nah, pada bagian label, kita berikan nama yaitu jenis kelamin. Kita tulis, kita ketik ya, jenis kelamin. Oke, kemudian kita enter. Lalu pada bagian pathways, di sini saya klik di sebelah sini, ya. Ini akan memunculkan teks dialog lagi. Ini akan memunculkan kotak dialog baru lagi. Di sini kita akan mendefinisikan jenis kelamin yang ada, di mana kita berikan kode 1 untuk jenis kelamin laki-laki. Laki-laki. Kita beri label. Kita beri label ya teman-teman. Teman-teman bisa ikuti saja cara yang telah saya lakukan. Nah, jadi pada value itu saya ketik angka 1 yang dimana itu menandakan bahwa labelnya itu ialah laki-laki. Jadi ditulis ya di labelnya itu laki-laki. Lalu kalau sudah kita add, nah, dan kalau sudah dia akan berada di sini. Nah, terus kita akan menambahkan value untuk kode 2. Kode 2. Maaf ya teman, salah ketik. Nah, labelnya itu yang dimana tadi kalau perempuan itu dengan label kita lihat. Kalau perempuan jadi labelnya 2. Jadi si value dengan angka 2 itu menandakan bahwa labelnya itu ialah perempuan atau jenis kelaminnya. Kalau udah diketik, kita langsung klik add. Terus kalau sudah semua, kita klik OK.
Nah, dia sudah terisi value-nya. Lalu, pada baris kedua kita akan menuliskan bahwa di sini tuh pendidikan. Pendidikan kita ketik saja pendidikan. Lalu, kalau sudah kita berikan nama pada baris kedua, lalu kita akan melakukan penamaan pada labelnya. Di sini kita ketik yaitu tingkat pendidikan. Kenapa dinamakan dengan label tingkat pendidikan? Karena pada namanya itu ialah pendidikan. Sedangkan yang tadi kan labelnya jenis kelamin. Jadi namanya itu ialah jenis kelamin juga. Nah, selanjutnya pada bagian values saya klik di sini. Kita definisikan pengkodean di mana yang pertama dimulai dari SMA. Nah, SMA tadi ialah angka pengkodeannya itu ialah 1. Kalau masih ragu, kita boleh cek di sini. Nah, SMA itu dengan kode 1. Jadi pada value kita isi ialah 1. Kemudian pada labelnya kita isi SMA. Lalu kalau udah kita klik add. Kemudian yang kedua itu untuk diploma. Lalu yang kedua itu untuk diploma yang dimana value-nya tadi ialah pengkodean. Pengkodean dari diploma itu ialah berangka 2. Kita klik angka 2, kita ketik. Kemudian kita beri label yaitu diploma. Kalau teman-teman masih ragu, kita bisa melihat pada Excel yang telah saya buat. Oke, kita lihat dulu apakah benar pengkodean dari diploma tadi 2. Nah, benar kan? Jadi, langsung saja kita klik add pada value labelsnya ini. Kemudian yang ketiga itu ada S1, yang dimana pada pengkodean S1 itu berjumlah 3. Jadi kita buat value-nya itu yang berkode 3. Kita ketik 3. Kemudian kita berikan labelnya yaitu S1. Lalu kalau udah kita klik add. Kemudian yang keempat itu ada S2. Yang dimana pada pengkodeannya itu tadi ialah mana? Nah, pengkodeannya itu ialah 4. Jadi kita klik di program SPSS-nya bagian value yaitu 4. Kemudian pada labelnya tadi ialah S2. S2 kita klik add. Terus kalau udah semua kita masukkan pada value labels dengan pengkodean yang benar, maka kita akan melakukan klik OK. Oke, kalau udah seperti ini, berarti ini semua sudah kita masukkan semua. That's it. Berarti bagian nama, bagian label, bagian value, itu kita sudah selesai. Selanjutnya saya pilih data view. Kita klik data view. Lalu di sini muncullah jenis kelamin yang telah kita buat tadi. Nah, kemudian ada juga pendidikan. 2 variabel ini yang merupakan akan kita masukkan nilainya dengan data yang sudah kita ketahui tadi atau data yang sudah kita salin tadi. Di sini kita langsung saja mengkopinya dari Excel. Jadi apa saja sih yang harus kita copy? Ialah yang kita copy itu pengkodeannya. Jadi kita copy pada bagian pengkodean dari jenis kelamin, kita copy semuanya ya. Terus kita copy. Kalau udah kita copy, langsung kita masukkan ke dalam SPSS.
kita copy, terus kita masukkan ke dalam SPSS yang dimana pada bagian jenis kelaminnya kita klik aja Ctrl plus P. Terus kalau udah akan muncullah nilai pengkodean dari jenis kelaminnya tadi. Terus kita akan berlanjut ke pendidikan. Kita copy juga pengkodean dari pendidikan. Kita copy semuanya kode dari pendidikan. Kita copy semuanya ya. Terus kalau udah kita copy, nantinya kita masukkan juga ke dalam SPSS-nya. Kita klik lagi, kita Ctrl plus P. Nanti akan muncul nilai dari pengkodean yang kita telah copy. Nah, ini dia sudah muncul semua. Artinya kita sudah menyelesaikan tahap dari penginputan data. Jadi keduanya ini merupakan dari tahap penginputan data. Jadi input data setelah kita selesaikan, lalu kemudian setelah kita menginput data ini, kita akan melakukan penganalisisan, yang dimana pada analisis ini kita akan melakukan analisis terhadap uji chi-square yang kita telah buat ini. Ini merupakan data dari pengkodean yang telah kita buat. Ini merupakan penginputan data. Jadi penginputan datanya telah kita lakukan semua. Kalau udah, kita akan melakukan penganalisisan data. Jadi data yang telah kita input akan kita analisis untuk uji square. Penginputan data ini juga tergantung situasi ya. Jika teman-teman semua kondisinya tingkat pendidikannya itu tidak dimulai dari SMA tapi dimulai dari SD, dan nanti kondisi kodenya itu akan dimulai satu dari SD. Kemudian yang keduanya itu apa? Jadi yang keduanya itu yaitu SMP dan seterusnya. Oke. Kan pada tabel yang saya lakukan tadi, saya menggunakan tingkat pendidikan dari SMA, kemudian diploma, S1 dan juga S4, yang dimana SMA itu dimulai dari nilai kode 1, kemudian diploma itu 2, S1 itu 3, dan S2 itu 4. Nah, jadi kalau situasi dari teman-teman semua bisa menyesuaikan tergantung situasinya. Nah, pada tabel ini teman-teman bisa lihat sendiri tingkat pendidikan data yang saya gunakan itu dari SMA, yang dimana pengkodean SMA itu dimulai dari angka 1. Kemudian untuk diploma itu dimulai dari angka 2. Kemudian S1 itu dimulai dari angka 3. Dan untuk S4 itu angka 4. Jadi pengkodean itu ialah tergantung situasi yang kalian gunakan atau tergantung situasi data yang kalian gunakan. Jadi teman-teman semua bisa menyesuaikan dengan penginputan datanya itu sesuai dengan situasi atau data yang kalian gunakan. Jadi disesuaikan saja kodenya. Kalau mulai dari SD itu ialah 1, SMP itu 2, SMA itu 3, dan seterusnya. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk melakukan analisis data. Nah, ini adalah part yang paling kita tunggu-tunggu semuanya. Karena kita telah melakukan part yang basic lah, bisa kita bilang basic, yaitu penginputan data. Jadi, penginputan data ini telah kita lakukan. Langkah-langkah selanjutnya pada uji chi-square dengan SPSS yang bakalan kita lakukan lagi yaitu analisis. Jadi analisis ini merupakan part paling serunya, yang dimana part paling serunya itu kita akan melakukan analis terhadap uji chi-square. Kita klik analyze. Untuk kita mengujinya, kita klik
deskriptif statistik. Kemudian kita klik. Kalau udah kita klik deskriptif statistik, lanjut kita klik cross tabs. Nah, pada cross tab ini muncullah label cross tab atau dialog cross tab atau kotak dari cross tab, yang dimana jenis kelamin ini kita akan masukkan ke dalam apa? Hayo teman-teman, ada yang tahu nggak ini dimasukkan ke dalam apa? Jadi jenis kelamin ini kita masukkan ke dalam yang sebelah kanan. Kita masukkan kemana nih? Row atau column? Yes, betul sekali. Kita akan masukkan ke dalam row. Jadi untuk memasukkannya kita bisa klik saja jenis kelaminnya. Lalu kita klik tanda panas yang sebelah itu. Nah, kita klik tanda panah yang menunjukkan ke dalam row. Kemudian kita klik tab, terus tingkat pendidikan masuk ke dalam mana? Hayo. Yes, betul sekali. Tingkat pendidikan itu masuk ke dalam blok kolom. Mengapa sih jenis kelamin itu masuk ke row sedangkan tingkat pendidikan itu masuk ke kolom? Karena jadi kita itu untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dengan kolomnya. Jadi kita pisah mereka berdua, row itu. Nah, dan terus ada kolomnya. Kalau udah, langsung aja kita klik, yaitu apa? Hayo. Kita klik, langsung saja kita klik. Langsung aja kita klik statistik. Nah, kemudian kalau udah kita klik statistik, muncul blok baru lagi, yaitu cross tab statistik. Nah, muncullah kotak-kotak yang harus kita checklist. Yang mana ya yang harus kita checklist? Jadi yang harus kita checklist itu yaitu chi-square, karena kita akan menguji chi-square. Yang lainnya bagaimana? Apakah harus dicentang semua? Enggak. Jadi yang lainnya itu kita biarkan saja. Mengapa harus menyentang chi-square? Karena kita akan menguji chi-square. Oke, kalau udah kita centang chi-square-nya, lanjut aja kita klik continue. Terus kalau udah kita klik oke juga pada layar cross tab ini. Jadi teman-teman bisa ikuti saya ya, klik oke. Nah, terus muncullah data. Jadi data di sini yaitu data cross tabs. Yang dimana gunanya data cross tab ini, kita itu untuk menganalisis datanya. Jadi kita akan bahas satu persatu dari data-data yang telah muncul pada tabel ini. Kita bahas satu persatu. Silakan teman-teman amati, silakan teman-teman dengarkan pembahasan saya tentang menganalisis data dari chi-square ini. Yes, jadi sudah kita ketahui pada saat kita telah mengeklik oke tadi, muncullah data yaitu yang bernama cross tabs. Nah, pada data ini kita lihat terlebih dahulu, kita akan menuju ke dalam yaitu apa? Hayo. Nah, jadi saya double dulu ya, supaya teman-teman semua bisa melihatnya dengan leluasa. Oke teman-teman, silakan ditunggu ya. Maaf agak sedikit lama karena saya lagi mencari tempatnya. Oke. Nah, setelah banyak sekali iklan yang telah saya lakukan, jadi di sini hal yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu dasar pengambilan keputusan dari uji square itu sendiri. Pada data-data yang telah kita dapatkan, kita dapat mengambil keputusan terlebih dahulu uji chi-square, yang dimana pada poin pertama itu ialah jika nilai asim kurang dari 0,05,
maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolomnya. Jadi yang kedua itu, jika nilai asymsik lebih dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Jadi dapat kita simpulkan dari keputusan pengambilan uji chi-square ini, jika nilai asymsiknya kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolomnya. Dan jika nilai asymsik lebih dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolomnya. Jadi dari sini sudah paham ya teman-teman semua. Jadi langsung saja kita melakukan, yaitu kita lihat dulu data kita ini. Oke, saya akan jelaskan satu-satu untuk output case processing summary. Kita jelaskan dulu dimulai dari case processing summary. Oke, yang mana sih case processing summary itu? Jadi yang di bawah cross tab ini kita perbesar dulu ya. Nah, jadi ini dia tabel dari case processing summary. Dapat kita lihat data penelitiannya ialah jumlah sampelnya itu yaitu sebanyak 33, yang dimana itu sampel 33 itu dimasukkan semua, jadi nilainya itu 100%, yang dimana artinya tidak ada yang dibuang, yaitu dimasukkan semua, sehingga presentasenya itu 100%. Kemudian kita lihat pada tabel berikutnya, pada kolom berikutnya, yaitu terdapat missing. Apa sih missing itu? Jadi missing itu data yang tidak masuk. Nah, untuk missing data yang tidak masuk itu 0, karena kan tadi masuk semua. Jadi missingnya itu 0% kalau dalam persentase missing. Jadi persentase missingnya itu 0% karena tadi masuk semua. Oke, dari sini kalian semua sudah paham kan case processing summary? Kemudian kita lanjut ke tabel jenis kelamin tingkat pendidikan cross tabulation, yang dimana pada jenis kelamin tingkat pendidikan cross tabulation ini kita dapat mengetahui jumlah dari tingkat pendidikan itu sendiri berdasarkan jenis kelaminnya. Jenis kelamin laki-laki pada tingkat SMA itu berjumlah 3. Nah, jadi laki-laki 3, kemudian diploma 2, S1 19, kemudian S2 nya itu 1. Nah, jadi total dari keseluruhan laki-laki itu 25. Kemudian perempuan itu ialah 2, diplomanya 1, kemudian S1 nya itu 4, S2 nya itu 1. Nah, totalnya itu 8. Kemudian total dari keseluruhan SMA-nya, diploma S1 S2 nya itu, yaitu keseluruhannya itu 33 dihasilkan. Yang dimana SMA-nya itu laki-laki dan perempuan itu pada tingkat SMA itu bernilai 5 jumlahnya. Kemudian laki-laki perempuan tingkat pendidikan diploma itu berjumlah totalnya itu 3. Kemudian jenis kelamin laki-laki perempuan pada tingkat pendidikan S1 itu berjumlah totalnya itu 23. Kemudian pada tingkat pendidikan S2 laki-laki dan perempuan itu berjumlahnya yaitu 2. Jadi di total SMA, diploma, S1 dan S2 dapatlah 33.
Nah, setelah kita membahas case prosesi sumari dan juga jenis kelamin tingkat pendidikan cross tabulation, lanjut kita ke tabel, yaitu tabel terakhir, yang dimana pada tabel terakhir itu ialah tabel paling gongnya. Itu merupakan tujuan kita melakukan uji ini, yaitu tabel uji chi-square test atau uji chi-square. Jadi pada tabel ini saya akan menjelaskan bagaimana sih apa saja sih isi dari chi-square test ini. Nah, dimana output ini akan kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, pada pengambilan keputusan dapat kita lihat sebentar, saya bagi dulu supaya dapat melihat dengan jelas. Nah, di sini terdapat pengambilan keputusan, yang dimana terlihat nilai asumsi sebesar 0,584 karena pada nilai asumsi 0,584 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Hal ini dapat diartikan pula bahwa jenis kelaminan seseorang tidak mempunyai korelasi dengan tingkat pendidikan yang diperolehnya. Atau dengan kata lain, kalau kita lihat realita, kan memang sekarang banyak perempuan yang berpendidikan tinggi, kemudian laki-laki juga berpendidikan. Artinya jenis-jenis kelamin seseorang itu tidak menentukan berapa atau seberapa tinggi tingkat pendidikan yang ia capai, betul kan? Mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan tentang materi uji chi-square menggunakan program SPSS. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton sampai habis, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun yang kurang. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video ya. Bye bye.